sebelum beasiswa itu saya daftar, sebelumnya saya udah pernah mencoba mendaftar beasiswa Turki Bursuari. Saya juga pernah mendaftar beasiswa Santri 1 kali di LPDP, tapi semuanya itu gagal. Dalam saya meyakini satu hal, ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara, kali ini kita ada kedatangan narasumber yang luar biasa, penerima beasiswa LPDP juga. Dia adalah Muhayatun Solehah, mana kali ini dia merupakan seorang mahasiswi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. Tak tanggung-tanggung S1 pakai beasiswa, S2 juga pakai beasiswa. Nah, pencapaiannya ini, dia adalah seorang finalis debate, kemudian finalis of scientific writing, dia juga finalis academic health, trainer cosmic, runner-up winner of quiz contest, juara MTQ Universitas Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau berkaitan dengan pencapaiannya ini, dia juga merupakan salah seorang Hafizul Quran. Nah, jadi dia ini merupakan salah seorang yang menghafal Al-Quran. Nah, kali ini kita akan coba-coba berbincang tentang bagaimana sih pengaruh Al-Quran terhadap beasiswa LPDP dan bagaimana mudahnya mendaftar beasiswa LPDP. Nah, katanya nih Solehah, saya pernah mendapat info kalau ternyata Muhayatun Solehah ini pernah mendaftar berbagai beasiswa. Tetapi yang paling baik justru diterima di beasiswa LPDP. Nah, bagaimana ceritanya sehingga bisa diterima di beasiswa LPDP? Kan kata orang beasiswa LPDP itu sulit. Nah, ada seleksi administrasi, seleksi basis komputer, seleksi wawancara. Nah, apakah ada kaitannya dengan Al-Quran atau ada amalan-amalan tertentu? Bagaimana kira-kira ya? Coba mari kita dengar wajangannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai beasiswa LPDP sendiri merupakan satu hal yang tidak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Maksudnya selama saya kuliah S1, saya tidak pernah berpikir untuk mendaftar beasiswa LPDP karena saya tahu beasiswa LPDP itu merupakan salah satu beasiswa yang cukup sulit untuk didaftarkan. Selain dia harus mendaftar sendiri, harus mengikuti seleksi beasiswa, dia juga harus mendaftar sendiri ke universitas yang akan kita tuju. Jadi tidak pernah terfikirkan bahwa saya akan mendaftar beasiswa LPDP. Sewaktu saya kuliah S1, yang saya tuju malahan mungkin beasiswa ke luar negeri, seperti beasiswa ke Amerika, beasiswa ke Turki, beberapa beasiswa yang memang yang saya ketahui ketika kita mendaftar beasiswa itu ya seleksinya cuma beasiswa itu saja, dan selanjutnya yang menguruskan itu kita kuliah di mana, kita mau masuk ke mana, itu yang menguruskannya adalah seleksi beasiswa. Tapi ketika saya memiliki impian tersebut, ada hal yang membuat saya sulit sekali untuk bisa meraih impian tersebut. Salah satunya merupakan kemampuan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu buat saya itu bagaikan merangkak, bukan merangkak lagi, tapi malahan mengesok mungkin. Iya, berarti di seleksi administrasi dapat bahasa Inggris, skor TOEFL bahasa Inggris gimana caranya kira-kira ya? Nah, dulu itu waktu seleksi administrasi kan, karena memang skor TOEFL saya itu masih jauh ya, ibaratnya itu masih jauh dari kata untuk mendaftar beasiswa reguler itu, belum cukup lah intinya kalau untuk beasiswa LPDP itu. Tapi waktu itu saya bertemu dengan rekan saya, Mary. Nah, dia memberitahukan saya bahwa ada seleksi beasiswa afirmasi bidik misi, yang mana di tahun itu adalah tahun terakhir saya bisa mendaftar beasiswa LPDP dengan menggunakan jalur beasiswa afirmasi bidik misi. Ketika itu saya berpikir banyak, sebelum beasiswa itu saya daftar, sebelumnya saya sudah pernah mencoba mendaftar beasiswa Turki Bursuari. Saya juga pernah mendaftar beasiswa Santri 1 kali di LPDP, tapi semuanya itu gagal. Dan beasiswa yang lainnya yang tidak ingin saya sebutkan. Akhirnya beasiswa LPDP yang diterima ya? Dan waktu itu intinya sudah hampir di tingkat
lelahnya saya mungkin Iya. ketika saya mencari beasiswa itu banyak waktu yang harus saya berikan, waktu, tenaga, pikiran, juga biaya yang harus saya keluarkan kan tidak sedikit yang sekian abang tahu kan. Berapa beasiswa sudah didaftarkan waktu itu sehingga terakhir LPDP? Berapa ya? Adalah. Iya. Kalau saya jadi solehah ini pasti putus asa kalau sudah ditolak beasiswa. Nah, kira-kira yang membuatnya tetap semangat untuk daftar LPDP itu sehingga bisa diterima itu apa kira-kira ya? Saya meyakini satu hal. Ketika saya melakukan sesuatu dengan baik, usaha dengan baik, berdoa sudah maksimal, saya yakin bila memang itu adalah jalan saya, rezeki saya, maka suatu hari nanti saya akan bisa mencapai itu semua. Ibaratnya, saya nggak akan pernah berhenti sebelum saya mencapai batas akhir finish saya, atau mungkin batas akhir saya udah nggak bisa ikut lagi gitu. Nah, intinya sampai garis ini saya perjuangkan gitu, sampai akhir. Terus yang saya waktu itu pikirkan itu banyak waktu yang terbuang, dan saya juga punya impian lain yang mesti saya perjuangkan, yaitu saya pengen jadi hafiz Quran kan. Nah, sembari saya ngejar itu ya pasti berpengaruh terhadap tingkat saya menghafal saya, waktu mengolah hafalan saya pasti juga berkurang kan. Tapi akhirnya saya berpikir, ya Allah, kalau memang saya baik kuliah S2, saya mohon ya Allah untuk kali ini luluskan saya gitu. Saya ragu-ragu waktu itu kan, waktu saya daftar beasiswa LPDP itu waktu bulan puasa. Saya berpikir, akhirnya saya menimbang-nimbang, saya minta pendapat orang tua saya minta pendapat guru saya, dan mereka semua meridoi. Saya kan bertanya, Ustadz, Abah, saya ingin mendaftar beasiswa, tapi saya ini ragu gitu, apa baiknya saya sudah aja ya mengejar beasiswa ini, dan saya fokus aja menghafal Al-Quran. Terus jawaban beliau, kamu ini mampu kok melakukan keduanya gitu, kamu ini mampu gitu. Dan alhamdulillah ketika saya izin kepada semua guru saya, semua guru-guru mengaji saya ridho saya untuk sekolah lagi, untuk kuliah lagi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi. Kedua orang tua saya juga ridho. Kira seperti itu sih. Jadi itu waktu itu sudah hafal Al-Quran ya, baru daftar beasiswa LPDP? Sudah. Mungkin waktu itu saya menghafalnya itu, setorannya itu kurang sekitar 7 jusan lagi lah. 7 sampai 5 jusan lagi saya akan selesai setoran Al-Quran itu. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang begini, artinya kalau solehah sudah daftar berbagai beasiswa, terus gagal, akhirnya diterima beasiswa LPDP, artinya LPDP lebih mudah dong bagi solehah. Sebenarnya nggak mudah juga ya, Bang Mail. Saya juga tidak tahu apa yang membedakan saya waktu itu diterima dan tidak diterima. Padahal yang saya masukkan waktu itu, waktu seleksi, saya tuh gagal di seleksi administrasi. Saya juga heran mana yang salah. Lalu pada waktu mendaftar lagi beasiswa yang kedua, masih bidik misi ini, saya menggunakan isian yang sama juga. Maksudnya saya hanya merubah tapi sedikit. Nah, tapi beasiswa LPDP itu juga susah juga. Tapi tapi ketika saya jalani, alhamdulillah sih mudah, termasuknya juga mudah. Waktu diwawancara yang saya bayangkan gitu. Iya. Waktu diwawancara itu alhamdulillah sangat lancar. Saya sangat lancar menjawabnya. Jadi tips dan trik ketika waktu wawancara itu, perkenalkan diri kita. Setelah itu kita perkenalkan dengan singkat mengenai diri kita. Jadi saya perkenalkan bahwa saat itu saya merupakan mahasiswa lulusan kesehatan masyarakat. Setelah itu saya memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren dan saya mengabdi sebagai guru. Jadi saya perkenalkan seperti itu. Jadi yang ditanya oleh dewan jurinya itu adalah tentang kehidupan saya di pesantren. Apa sih yang saya rasakan ketika di pesantren itu? Masih ingat nggak salah satu pertanyaan yang paling berkesannya saat waktu wawancara? Iya. Ada pertanyaan sangat berkesan. Apa kira-kira ya? Mbak, kamu ini kan bukan dari jurusan pendidikan kamu, tapi dari jurusan kesehatan. Tapi ternyata Anda masuk menjadi salah seorang guru. Apa sih yang Anda dapatkan dari Anda mengajar itu? Saya jawab, jadi saya mengajar itu saya menyadari satu hal, bahwa banyak sekali jasa guru saya kepada saya. Apalagi para guru-guru saya yang notabene mereka itu merupakan guru horor gitu. Jadi guru horor itu
sangat-sangatlah merupakan perjuangan ya. Kadang malahan tidak digaji, malahan kadang Iya, gajinya itu terlambat, kadang tuh benar-benar. intinya gajinya itu nggak sesuai lah untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin itu nggak cukup gitu kan. Tapi mereka tetap ngajar, selain ngajar mereka ngasih kita nasihat. Jadi jasa-jasa guru kita tuh sangat besar ternyata. Belum lagi yang guru-guru kita itu dituntut kita harus menghasilkan nilai-nilai yang bagus kan. Nah, kira-kira seperti itu Jadi saya udah Soleh merasakan. ngajar apa? Ngajar Quran, ngajar kesehatan masyarakat atau apa? Waktu itu saya ngajar di SMP, saya mengajar PPKN, mengajar fisika, mengajar seni budaya, mengajar komputer. Saya kan bisa semua. Masya Allah. Nah ini ada enggak kira-kira ya pengaruh Al-Quran sehingga bisa diterima besok LPDP? Kan kata Sebenarnya orang, ada sih. iya, coba bagaimana ya supaya kita termotivasi begitu bisa menjadi hafizul Quran juga. Amin. Sebenarnya saya pengen jadi hafiz Quran tuh dari dulu. Dari saya SD tuh saya punya impian pengen menghafal Quran. Tapi saya punya impian juga pengen masuk ke pesantren tuh dari SD sebenarnya. Saya niatnya mau SMP masuk pesantren, tapi tidak tahu ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala, saya bisa masuk pesantren itu waktu saya di perguruan tinggi S1. Jadi saya masuk pesantren itu di pesantren yang masih rintisan, di pelosok tempatnya, jauh dari lokasi kampus Universitas Sriwijaya yang megah itu. Tapi saya jalani karena saking pengennya saya ini belajar ngaji Quran gitu. Saking pengennya saya ini menghafal Al-Quran. Jadi dulu waktu saya SMA itu ya, saya pernah ikut lomba hafalan gitu. Saya tuh berpikir, kok saya tuh kalah gitu, apa salahnya, padahal saya tuh lancar hafalannya, tapi saya tuh kalah gitu. 2 kali saya ikut tapi saya kalah terus gitu. Akhirnya saya sadar satu hal, bahwa di situ saya sadar bahwa kemampuan membaca Al-Quran saya itu masih kurang gitu. Jadi saya pengen banget belajar Al-Quran gitu. Jadi waktu kuliah S1 itu ada kesempatan, saya ambil aja gitu. Awalnya itu sulit memang, sulit membagi waktu. Awal saya menghafal Quran sama saya kuliah itu IPK saya langsung drop. Tapi setelah itu yang saya rasakan itu sebuah keajaiban. Dulu waktu saya belajar itu saya perlu waktu berkali-kali untuk menghafal materi-materi yang saya butuhkan. Tapi setelah saya menghafal Quran, saya hanya butuh waktu mungkin 2 kali membaca, saya sudah ingat apa yang saya baca tersebut. Masya Allah. Dapat Jadi ingatan kita motivasi, lebih kuat gitu. iya, dapat motivasi menghafal Quran dari mana? Jadi dulu itu saya pernah membaca, pernah dengar gitu sebuah hadis gitu. Saya tidak ingat itu riwayatnya siapa. Jadi barang siapa yang ingin bahagia dengan dunia, maka carilah ilmu dunia. Barang siapa yang ingin bahagia dengan akhirat, maka carilah ilmu akhirat. Jadi sejak saya dengar hadis tersebut, saya punya cita-cita pengen sekolah sampai S3. Saya punya cita-cita pengen ngaji Quran, bahkan sampai ngaji tafsir gitu. Itu yang saya impikan kayak gitu. Terus motivasi yang lainnya mungkin dari orang tua saya ya. Orang tua saya itu jadi dari kecil, walaupun keluarga saya ini sekolahnya di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliahnya pun kampus negeri. Tidak pernah kuliah yang namanya atau sekolah yang belakang-belakangnya itu ada embel-embelnya agama gitu. Semuanya sekolah umum gitu. Tapi orang tua saya itu waktu saya kecil tuh sering mengajak saya pengajian, sering mengajak saya ikut simaan Al-Quran, menyimak hafalannya para hafiz-hafizah gitu. Jadi saya saya ada rasa ingin gitu. Entah saya heran juga ya, kenapa Allah tuh memberikan suatu keinginan yang begitu besar ke dalam hati saya buat saya tuh menghafal Al-Quran gitu. Jadi waktu saya S1 itu, saya cerita sedikit, saya udah pengen banget masuk pesantren, saya udah pengen banget menghafal Qurannya. Tapi Allah itu berkata lain. Saya diterima di kampus Unsri. Saya udah berencana ketika saya diterima di kampus Unsri, saya dengan beasiswa, dan saya nanti bakal mondok di pesantren A atau B atau C gitu. Ya, Tapi ternyata ketika Universitas Sriwijaya waktu S1 itu, saya menghubungi pihak pondok pesantrennya, saya nggak bisa untuk kuliah dan ngaji di pondok pesantren tersebut. Bila saya memang ingin ngaji di pondok pesantren tersebut, saya harus kuliah di situ juga. Dan saya rasa saat itu mungkin orang tua saya belum mampu untuk menguliahkan saya dan juga membiayai biaya pondok pesantren saya. Akhirnya saya sempat galau dulu antara terus mengambil beasiswa bidik misi di Universitas Sriwijaya atau mungkin saya menyerah dan saya ikut SBMPTN. Saya dulu nangis sampai akhirnya saya tuh bingungnya saya pengen sekali tapi
Allah belum mengizinkan gitu. Dan satu hal yang paling saya sesalin di hidup saya ini adalah saya tidak masuk pesantren dari saya kecil dulu gitu. Jadi belum pernah masuk pesantren ini ceritanya? Ya, sekarang sudah. Yang saya sesali adalah saya masuk pesantrennya itu saya sudah besar, saya masuk perguruan tinggi negeri, saya baru masuk pesantren. Terus yang saya masuk pesantrennya benar-benar pesantren formal itu saya lulus kuliah gitu. Jadi di pesantren itu ada satu hal yang tidak kita dapatkan dari dunia lain, yaitu etika. Iya. Bagaimana rasanya sudah selesai kuliah lalu masuk pesantren? Apakah di sana jadi ataukah setara? Ada juga yang kayak Solehah ya? Tidak. Yang seperti saya ini jarang. Iya, kok jadi, bisa? Bagaimana menyesuaikan diri kemudian? Kok saya rasa sulit gitu? Bagaimana? Saya kan waktu kuliah S1 itu saya udah mulai ngapal Quran ya. Saya udah dapat. Ini hafal sendiri 12 ya? 12 juz. Enggak, saya sendiri. Waktu kuliah S1 itu saya mondok di pesantren, tapi pesantrennya itu masih pesantren rintisan. Jadi saya cerita sedikit ya. Pagi itu saya itu ngaji kitab, setelah itu saya membereskan tiket pondok, setelah itu saya berangkat ke kampus, saya berjualan keliling, terus saya juga punya kantin mahasiswa wirausaha itu, saya dapat dana PMW, di situ saya kuliah sampai jam 2 atau jam 3 atau jam 4, setelah itu saya, kalau sampai jam 2 saya ikut organisasi dan sebagainya, jam 5 itu saya pulang, saya ngajar, 5:30 itu saya mulai menghafal Quran, nanti sampai setelah Isya itu saya setoran hafalan, nanti jam 8:30 atau jam 9 itu saya baru selesai kegiatan, saya makan malam dan lain, atau saya nyuci baju dan sebagainya. Setelah itu saya mengerjakan tugas kuliah saya, atau mungkin saya mengerjakan paper saya yang saya ingin kirim. Saya kan alhamdulillah ketemu teman-teman yang suka membuat karya tulis gitu. Kalau buat karya tulis ilmiah kan kayak gitulah pokoknya. Ada banyak juga karya tulis saya temukan di anunya ya. Iya, beberapa karya tulis saya yang pernah masuk final kan, jadi saya bisa punya pengalaman di kampus-kampus yang lain seperti itu gitu. Jadi dulu seperti itu sih kira-kira. Jadi waktu itu saya udah dapat 12 juz. Saya berkata kepada orang tua saya, "Ma, Pa, saya kan lulusan sarjana kesehatan masyarakat." Saya bertanyakan kepada kedua orang tua saya, beliau menjawab, "Dok, kalau kamu mau menyelesaikan hafalan kamu, selesaikan dulu, nggak apa-apa," katanya. Memangnya memang nggak malu nanti dibilang sama orang-orang, masa anaknya sarjana pengangguran, masa anaknya sarjana itu masuk pondok pesantren gitu. Ya nggak apa-apa. Bahkan saya dibilang, "Mas, Mbak kan udah sarjana, Mbak nggak daftar PNS?" Enggak, saya jawab kayak gitu. Karena saya waktu itu yang saya tuju adalah saya pengen selesai hafalan, jadi saya putuskan untuk masuk ke pondok pesantren. Dan di pondok itu ya takdir Allah berkata lain ya, saya langsung diamanai sebagai ketua pondok pesantren, ngurusin semua kegiatan pondok pesantren gitu ya. Dengan saya yang masih masih awam gitu dunia pondok pesantren yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi ya tapi ada manfaatnya juga di situ. Saya langsung memberikan pengajaran bahasa Inggris, saya memberikan jam les tambahan belajar, maksudnya saya memberikan materi pembelajaran di luar sekolah gitu. Saya itu dulu. Terus saya ngajarin ke mereka bagaimana sih cara hidup sehat kayak gitu. Berapa bulan ngapalnya ya? Di mana? Di pesantren yang formal? Iya, berapa bulan sehingga bisa menghafal 1 juz? Oh, kalau 1 juz itu tergantung. Kalau saya fokus menghafal Al-Quran gitu ya, kira-kira itu 1 bulan lah. Yang sering itu 1 bulan ke 1 juz. Berarti 1 tahun itu berapa untuk 30 juz itu berapa? Fokus itu ya, kalau kita fokus itu insya Allah sih 1 tahun 2 tahun tuh selesai. Kalau kita benar-benar fokus menghafal, kita nggak ada kerjaan yang lain, 2 tahun tuh sebenarnya selesai. Saya di pondok pesantren itu sekitar 1,5 tahun. Dan saya waktu keluar itu, saya kan keluar ikut PB di Yogyakarta itu, saya mungkin masih kurang sekitar 2 juz atau 3 juz lagi kayak gitu. Saya teruskan setoran sambil saya ikut PB di UIN Sunan Kalijaga di Jakarta gitu. Nah, katanya kan mau S3 ini. Kira-kira nanti bakal ngambil apa S3? Di mana?
apakah mau tetap di dalam negeri atau mau di luar negeri? Nah, bagaimana kira-kira ya? Kalau S3 itu impian saya, tapi saya masih akan tetap memperjuangkannya bila memang memungkinkan kayak gitu. Pengennya sih keluar negeri. Iya sih, lebih baik Pengennya ke luar negeri. Nah, biar kira-kira nanti sekalian gitu. Tapi ya entah, perempuan itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan, banyak sekali yang harus diperjuangkan. Tapi alhamdulillah orang tua saya sudah ridho kalau saya nanti mau ngajarin impian saya itu. iya, nah kira-kira nanti bagaimana ya caranya mengatur waktu, menghafal Quran, ingin menjadi wanita karir juga? Bagaimana cara ngatur waktunya? Apakah akan Sebenarnya dibiarkan? impian saya itu adalah ketika saya dalam mobil, ketika saya di berjalan, ketika saya sedang berkumpul, atau ketika saya dalam perjalanan, saya sambil membaca Quran. Gitu. Jadi setiap waktu adalah saya ingin bisa bersama dengan Quran setiap waktu. Gitu. Ketika saya mungkin lagi masak, lagi nyapu, gitu. Jadi sambil saya murojaah kayak gitu. Itulah impian saya gitu. Jadi walaupun saya nanti jadi wanita karir, saya kerja gitu. Jadi impian saya itu adalah saya bisa berangkat kerja sambil hafal, saya sambil apa seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Saya punya impian nanti harapannya bisa jadi dosen kayak gitu. Jadi saya bisa menyalurkan semua saya keduanya. Tapi ya tidak tahu nanti Allah berkata apa. Pesan nih pesan nih dari Solehah. Kira-kira kalau kita menghafal Al-Quran itu bagaimana sih caranya? Kan kita kadang punya waktu yang banyak, sibuk. Apalagi kalau sudah berkeluarga, ngurus anak, ngurus banyak hal. Bagaimana sih cara ngatur waktunya supaya bisa menghafal dan membuat menghafal itu menjadi menyenangkan begitu? Menghafal Al-Quran ya? Ya. Jadi cara membagi waktunya itu adalah semua yang harus kita kerjakan itu harus dijadwal, dan kalau memang kita udah niat untuk menghafal Al-Quran itu, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kita kan sekarang udah canggih nih, punya handphone yang bisa kita isi dengan Al-Quran. Jadi misal kita nih sedang pergi ke bank itu kan biasanya ngantrinya lama tuh, kita sambil ngapal. Jadi setiap ada kesempatan kita bisa hafal Quran, ya kita ngapal. Bahkan saya pun kadang ini masih nganter orang manten temen saya nikahan kayak gitu, ya sambil liatin mereka kan akad, nungguin acara selesai, saya sama mengulang hafalan kayak gitu. Kan nggak terlihat juga. Kan kita taunya orang megang HP, padahal sebenarnya kita lagi baca Quran. Nah, kalau yang berkeluarga itu, ya yang lainnya yang penting itu adalah kita harus punya guru itu yang baiknya itu yang juga sudah hafal 30 juz dan dia juga punya sanad bagusnya seperti itu. Jadi ilmu kita itu, hafalan kita itu ya bersanad sampai Rasulullah SAW. Itu juga salah satu yang penting. Terus kalau untuk yang sudah berkeluarga itu sebenarnya tetap bisa dimulai dari kalau Bang Bayak kan mungkin ada waktu kerja, ada waktu sore nyantai, atau mungkin seperti itu sambil kita mendengarkan murotal seperti itu. Semakin sering kita dengarkan, maka semakin kita tuh akan lebih cepat ingat gitu. Jadi yang saya lakukan selain saya kan kalau untuk mengulang hafalan duduk terus pegang Quran gitu sambil apa gitu fokus, saya jarang bisa. Jadi saya lebih seringnya itu saya kemana-mana gitu sambil dengerin Al-Quran, sambil ulang hafalan kayak gitu. Jadi saya sambil dengerin gitu. Saya ikutin. Kalau yang udah lancar kan enak misalnya. Ya, pesan yang terakhir nih sebagai ujung dari pertemuan kita hari ini. Nah, kira-kira kalau kita mau lulus seleksi beasiswa LPDP, baiknya bagaimana ya? Apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Baik, kalau untuk tips dan trik untuk lulus beasiswa LPDP itu, saya sudah menyiapkannya dari saya sejak kuliah S1 terdahulu. Jadi awal kuliah itu saya sudah membuat list daftar beasiswa apa saja yang akan saya daftar, apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi yang kalau untuk beasiswa LPDP ini sendiri, pertama kita mesti punya riwayat pengabdian sosial, riwayat kegiatan organisasi, lalu riwayat kita. Lebih baik lagi kita punya riwayat lomba karya ilmiah, lomba debat,
Karena memang itu yang dipentingkan. Kita kenapa sih perlu lewat organisasi itu? Jadi ketika kita nanti kuliah, kita kan akan pergi jauh dari keluarga. Ketika kita organisasi, kita kan berarti termasuk tipe orang yang mudah bergaul. Bila ada apa-apa, kita kan punya organisasi, mudah bergaul dengan orang lain, tidak kita pedam sendiri. Jadi jika ada apa-apa, kita tidak tidak terlalu membahayakan seperti itu. Maksudnya ketika kita jauh dari keluarga, gitu kita bisa ada masalah di luar sana, ada teman-teman di organisasi yang bisa membantu kita. Jadi kayak gitu sih kira-kira salah satunya. Terus yang sangat penting yang kedua itu adalah kemampuan bahasa Inggris, terutama TOEFL atau IELTS-nya, bagaimana itu kita harus persiapkan juga. Terus selanjutnya yang harus kita persiapkan itu adalah dokumen-dokumen yang diperlukan siswa itu, terus rencana penelitian, rencana studi. Nah, itu sangat penting ya menurut saya karena menyusun kedua hal itu tuh perlu sebuah ketelitian kayak gitu. Lebih baik lagi kalau kita kerjain waktu kita kuliah S1, kita minta bimbingan dengan dosen. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan dosen gitu. Jaga hubungan baik dengan mereka karena rekomendasi dari mereka. Kalau saya kemarin, alhamdulillah saya minta rekomendasi dari Pak Rektor Universitas Sriwijaya. Nah, saya bertemu dengan beliau karena saya seorang hafiz Quran, jadi waktu itu pernah sekali bertemu dengan beliau waktu ada perkumpulan para hafiz dan hafizah di Universitas Sriwijaya. Terus saya minta juga rekomendasi dari dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya juga minta dari para dosen-dosen saya. Terus tips dan trik yang selanjutnya itu belajarlah TPA juga, penting juga tes TPA itu, belajarlah TPA dengan tips dan trik cara cepat mengerjakan ya, jangan cara yang panjang-panjang, cara cepat mengerjakan. Terus selanjutnya itu ikuti grup-grup beasiswa, seminar beasiswa. Selanjutnya yang harus dipersiapkan itu adalah wawancara yang pasti akan kalian membawa apa sih yang ingin kalian bahas pada wawancara tersebut. Seperti saya bawa wawancara saya itu, saya arahkan mereka untuk mempertanyakan mengenai bagaimana sih kehidupan saya di pesantren. Jadi yang dipertanyakan itu adalah kebanyakan bagaimana cara Anda memberikan penyuluhan nanti di pondok pesantren, bagaimana apa yang Anda rasakan ketika Anda masuk pesantren, bagaimana Anda beradaptasi, dan sebagainya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu adalah semua yang saya alami secara pribadi, jadi dapat dengan lancar. Kira-kira itu sih. Dan yang tips dan trik yang terakhir itu adalah selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala, gunakan cara yang baik, berdoa yang baik, berdoa yang maksimal. Percayalah bila memang itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu, bila kamu perjuangkan dengan baik, kamu usahakan dengan baik, dengan maksimal, juga udah berdoa dengan baik, Allah akan berikan itu kepada kamu bila memang itu baik untuk kamu. Karena Allah tahu yang terbaik buat kamu. Tapi bila memang kamu sudah mengusahakan dengan baik, dengan sangat jauh-jauh hari kamu sudah mempersiapkan, sudah maksimal, tapi Allah belum juga memberikan itu kepada kamu, apa yang kamu inginkan, maka percayalah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kamu usahakan. Baik. Terima kasih telah berbagi hari ini. Cukup sekian barangkali pertemuan kita ya. Semoga nanti bisa hadir lagi dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.